Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi di sini kami bertiga ingin membuat video podcast ekonomi. Nah, kebetulan kita mendapatkan subbab 5 yaitu dengan tema ekonomi digital. Nah, sebelumnya izinkan kami memperkenalkan nama. Perkenalkan, nama saya Askia Zahra. Nama saya Kifah Sabria. Nama saya Khadijah Alia. Oke, lanjut ke podcastnya. Nah, jadi yang pertama-tama saya akan bertanya kepada Kifah. Kifah, apa sih itu konsep ekonomi digital? Oke, pertanyaan yang menarik nih. Terima kasih untuk pertanyaannya, izin menjawab ya. Jadi yang pertama itu ada kemiskinan. Kemiskinan ini adalah masalah yang kompleks dan menumbuhkan solusi yang serius untuk menanggulanginya. Nah, guna untuk menanggulanginya, teknologi digital ini memiliki peran penting khususnya dalam pembangunan ekonomi digital. Nah, teman-teman semua, apa sih ekonomi digital itu? Ada yang tahu nggak sih? Kurang tahu ya. Jadi, ekonomi digital ini adalah segala sesuatu kegiatan perekonomian yang menggunakan teknologi digital dan internet. Nah, ekonomi digital itu biasanya juga disebut sebagai new economy, tab ekonomi, dan internet ekonomi. Nah, di dalam kegiatan ekonomi digital ini mulai muncul yaitu dengan nama finansial teknologi atau biasa disebut juga dengan fintech. Nah, jadi teman-teman, fintech ini adalah teknologi dari perusahaan jasa keuangan yang bertujuan untuk mengembangkan berbagai aspek pelayanan jasa keuangan. Nah, semuanya itu dilakukan. Nah, keberadaannya ini di dalam perekonomian itu sudah berkembang pesat, baik dalam peminjaman, investasi, serta melakukan pembayaran. Nah, tadi kan saya udah menjelaskan nih tentang finansial teknologi, tentang kemiskinan, ekonomi digital itu apa. Nah, coba dong dari kalian berdua nih jelasin dan sebutin contoh-contoh finansial teknologi dan contohnya itu yang terdaftar di otoritas jasa keuangan. Oke, di sini saya akan menyebutkan ya. Yang pertama itu ada microfunding. Nah, jadi microfunding ini adalah suatu kegiatan yang mengumpulkan modal melalui dengan cara penggalangan atau modal dana lewat layanan khusus seperti website online atau media sosial untuk suatu proyek tertentu. Contohnya seperti Waker ID, Benih Baik, dan Ayo Peduli. Nah, yang kedua itu ada Microfinance itu kayak layanan yang meminjamkan dana untuk pengusaha mikro yang membutuhkan dana atau membutuhkan kebutuhan pengusahanya. Nah, itu ada contohnya. Contohnya yang pertama adalah Baitul Watamwil. Yang kedua ada Bank Wakaf Mikro. Yang ketiga ada peer to peer lending atau bisa dibilang P2P, yaitu layanan pinjam meminjam antara individu atau pengusaha yang membutuhkan modal. Nah, layanan ini juga sangat mudah cukup mudah buat diambil masyarakat karena dengan informasi atau layanannya yang cepat untuk memperoleh pinjam meminjam atau dana yang dibutuhkan oleh masyarakat tersebut. Contohnya ada Modalku, terus ada Alfamart, terus ada Amerta. Wah, ternyata banyak sekali ya teman-teman semua. Nah, teman-teman nih yang perlu kita perhatikan, tentunya perkembangan fintech ini tidak hanya memberikan dampak positif saja, kita harus paham dampak negatifnya. Nah, saya akan memberikan beberapa contoh dari dampak negatifnya. Nah, untuk dampak negatifnya itu biasanya tuh jadi banyak barang-barang penipuan kan, kayak contohnya zaman sekarang juga tuh kan. Nah, terus masyarakat ini tuh jadi lebih terpressure dengan adanya pinjaman online. Dan masyarakat tuh maunya tuh jadi serba instan. Nah, untuk kasus yang kita ambil itu adalah kasus TikTok Shop. Bentar, saya akan menunjukkan datanya. Kasus TikTok Shop yang memiliki dampak negatif pada UMKM lokal. Jadi kita mengambil kasus dari belajar dari kasus TikTok Shop, yaitu perkembangan dan ancaman bagi UMKM lokal.
dari kasus tersebut ada dampak nih. Yang pertama dampaknya bagi UMKM lokal. Nah tentunya nih pendapatan dari UMKM lokal nih mungkin lebih turun karena zaman sekarang tuh TikTok juga harganya lebih turun, bahkan lebih kurang dari harga per HPP-nya. Nah, yang kedua ini ada bagi pemerintah. Nah, pemerintah ini harus bisa menegaskan kembali bagaimana layanan dari belanja online di TikTok Shop atau Shopee dan yang lain-lainnya, harus bisa memberikan efisiensi yang serius untuk bisa agar UMKM lokal ini tidak terlalu turun banget pendapatannya. Nah, jadi saya akan menyebutkan penyebab dari kasus TikTok Shop ini. Nah, yang pertama ada persaingan yang tidak sehat. TikTok Shop dinilai menjual produk dengan harga yang sangat rendah, bahkan dibandingkan dengan harga pasar. Nah, yang kedua adalah masuknya barang impor yang sangat murah dari luar negeri. Contohnya dari Tiongkok, dia langsung dijual sama konsumen Indonesia melalui TikTok Shop tanpa melewati tanpa melewati distribusi lokal. Nah, segitu aja kalau penyebabnya. Solusinya ada pemberdayaan dan disabilitas UMKM. Nah, disabilitas UMKM ini untuk melantik pekerja UMKM agar lebih bersaing di pasar online. Dan yang kedua ada pemasaran online. Nah, ini tuh dari kesadaran agar kita bisa melihat produk lokal dan bisa memahami ekonomi dari dalam negeri. Nah, selanjutnya saya akan bertanya kepada Kifah. Kifah, apa sih hubungannya ekonomi digital dan pertumbuhan ekonomi? Wah, pertanyaan yang bagus itu menjawab. Jadi yang dimana kita tahu ekonomi digital ini adalah segala sesuatu kegiatan perekonomian yang menggunakan teknologi digital dan internet. Nah, untuk hubungannya dengan pertumbuhan ekonomi ini bisa meningkat dan bisa juga menurun. Kenapa bisa begitu? Nah, jadi banyak sekali daerah-daerah kita di masyarakat sekitar kita yang berjualan hanya lewat offline saja, tidak dengan mencoba untuk di dunia online. Nah, itu disebabkan karena kurangnya pemahaman tentang media sosial. Nah, jadi hubungannya itu terkadang itu bisa membuat pendapatan masyarakat itu bisa menjadi lebih naik dan bisa menjadi lebih turun. Nah, kadang ada juga masyarakat yang memang penjualan di offline-nya ini tidak laku, tetapi ketika mereka mulai mempromosikan penjualannya di media online itu laku. Nah, ada juga yang sebaliknya, di media online-nya itu tidak laku tetapi di offline-nya ini laku. Nah, untuk hubungannya ini tuh karena adanya ekonomi digital, kayak juga muncul platform-platform resmi seperti Shopee, Lazada, TikTok Shop, terus Tokopedia dan yang lain-lain, sehingga membuka banyak sekali lapangan pekerjaan. Entah mungkin jadi kurir paket atau jadi pemacking barang yang toko-toko tersebut jualan. Nah, itu bisa membuat lapangan pekerjaan sehingga masyarakat yang memang tidak mempunyai pekerjaan atau nganggur bisa bekerja lewat seperti hal-hal seperti itu. Nah, juga biasanya tuh mereka juga banyak yang memiliki keahlian, contohnya juga di bidang mengedit kayak Canva, terus juga CapCut. Nah, itu bisa juga menambah pendapatan sehingga bisa menaikkan pertumbuhan ekonomi. Nah, tapi itu juga bisa sebaliknya, pertumbuhan ekonomi juga bisa rendah karena adanya ekonomi digital. Nah, itu bagi UMKM lokal yang memang tidak mengerti media sosial. Jadi seperti itu hubungannya kurang lebih menurut saya. Oke, baik, terima kasih ya Kifah. Sama-sama. Nah, jadi kesimpulan dari semuanya ini adalah ekonomi digital ini adalah sesuatu kegiatan perekonomian yang dilakukan menggunakan teknologi digital dan internet. Nah, yang dimana kita tuh harus mengerti juga nih sistem-sistemnya, kita tidak bisa
sembarangan juga melakukan ekonomi digital, yang dimana kita tahu sekarang banyaknya kasus-kasus penipuan karena dari awalnya juga dari vintage, pinjaman online. Nah, untuk yang harus kita pahami dan kita ketahui nih teman-teman semua, kita ketika ingin meminjam pinjaman online tuh harus banget terdaftar di Otoritas Jasa Keuangan. Jadi Otoritas Jasa Keuangan ini adalah tempat yang mengawasi, menjaga itu segala sesuatu kegiatan keuangan. Nah, semua yang ketika kita mau melakukan pinjaman online, pastikan aplikasi yang kita lakukan ini terdaftar di platform resmi dan juga terdaftar di Otoritas Jasa Keuangan. Nah, sehingga kalau misalnya memang kita sudah melakukan pinjaman online sesuai dengan Otoritas Jasa Keuangan, sesuai syaratnya, nah pastikan kita tidak bakal tertipu oleh pihak manapun. Tetapi dengan adanya pinjaman online, banyak sekali dimanfaatkan oleh orang-orang yang memang kurang pengetahuan, kurang mungkin butuh banget. Jadi pinjaman online ilegal yang menipu, yang misalnya disuruh ngisi email, nomor telepon, dan nomor bank lainnya, itu jangan diisi ya teman-teman, tidak baik. Silakan. Cukup sekian video podcast dari kami bertiga, lebih kurangnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.